Dulu ya teman-teman. Perkenalkan nama aku, sorry. Oke, perkenalkan nama aku Stefanus Nehemia. Aku sekarang lagi kuliah di FTSL ITB. Dan itu juga udah ada Instagram kali ya, kalau teman-teman mau follow boleh banget. Kalau ada nanti selama pembelajaran ini ada pertanyaan-pertanyaan, boleh juga DM di situ kalau mau nanya-nanya dan sebagainya. Untuk pertanyaan misalkan ada teman-teman yang pengen ke ITB, baik ada pertanyaan mengenai jalur masuknya dari SNM, SBM, Mandiri dan sebagainya, mungkin aku bisa bantu. Kalau ada pertanyaan nanti boleh banget, coba aja langsung di DM, nanti sebisanya aku akan menjawab. Oke. Ya, sebelum mulai ini ya, kan hari ini kita ngebahas peluang. Aku mau nanya dulu dong, kan peluang ini tuh materi kelas 12 kan ya? Kalian udah bahas sampai mana nih peluang? Boleh dijawab, mungkin langsung on mic aja atau dari chat. Kalian udah bahas, udah sampai mana nih peluang? Wih, belum masuk. Oke, kombinasi. Udah. Mutase. Oh, permutasi. Oke. Kombinasi permutasi. Oke. Udah, mau apa deh? Mau. Oh, udah sampai ya, udah sampai peluang bersyarat. Masih dari di kaidah pencacahan. Oke. Oke ya, berarti udah mulai masuk. Ada yang belum masuk juga ya tadi. Bentar, aduh. Kok saya tidak fokus? Oh ya, ada yang belum masuk, tapi ada yang udah masuk, bahkan udah ada yang mau sampai peluang bersyarat. Oke, nggak apa-apa. Jadi di kelas kali ini aku bakal bahas secara keseluruhan gitu dari awal, dari kaidah pencacahannya sampai di terakhir nanti kayak ada peluang besar juga deh. Dan di akhir juga nanti aku bakal kasih 5 soal singkat aja. Nanti harapannya kita semua bisa kerjain soalnya bareng-bareng dan kalian juga bisa jawab. Semoga bisa jadi bekal untuk kedepannya juga ya. Karena ya kayak bentar lagi juga UAS nggak sih kalian? Nah, pastinya ada materi ini lah jadi sebagai bekal tambahan juga buat kalian. Oke, next. Nah, oke. Ini sebelum mulai aku biasanya ada sedikit titipan gitu ya. Ada quotes kecil. Di sini ada quotes membuang kesempatan, mengambil kesempatan dan mencari kesempatan. Nah, ini apa? Ini sebenarnya sifat-sifat orang gitu, ini juga sebagai pegangan kali ya buat kita semua. Yang pertama itu ada membuang kesempatan. Ini tuh kayak sifat orang-orang yang nggak peduli, orang-orang yang nggak mau belajar. Jadi dia kalau kasih kesempatan dibuang, kasih kesempatan disia-siain karena dia nganggapnya bakalan ada kesempatan lain. Nah, ini tipe orang pertama gitu. Tipe orang kedua adalah orang yang mengambil kesempatan. Ini tipe-tipe orang pinter. Maksudnya apa? Kalau misalkan ada kesempatan dikasih tahu sama temennya, yuk belajar ini segala macam, oke ayo, yuk kita ngerjain ini, yuk ayo. Nah itu orang yang pintar gitu ya, dia ngambil kesempatan yang ada. Tapi kadang-kadang kita juga kita harus berusaha untuk jadi orang yang ketiga, orang bijak, orang yang mencari kesempatan. Orang mencari kesempatan itu gimana? Tapi jangan disalahpahami mencari kesempatan itu dengan tanda petik berbuat curang ya, misalkan mencari kesempatan dalam mencontek dan segala macam. Nah itu kan salah. Tapi mencari kesempatan di sini adalah gimana lu berusaha untuk membuka jalan yang sebelumnya lu nggak tahu ada. Contohnya nanti misalkan kalian di perkuliahan tuh ada kayak contoh-contoh ada kayak beasiswa, ada kegiatan organisasi, itu kan kesempatan-kesempatan yang sebenarnya kita belum tahu kalau kita nggak ambil. Nah, lucunya ini ntar berkaitan dengan peluang. Haha, hari ini kita banyak peluang. Oke, kita lanjut. Oke, kita langsung mulai aja lah ya. Langsung masuk ke materi. Oke, peluang. Bagian pertama dari peluang ini kita bakal membahas tentang kaidah pencacahan atau nama lainnya kombinatorika itu. Nah, di sini dibagi menjadi dua. Ada dua. Yang pertama ada permutasi dan yang kedua ada kombinasi. Permutasi itu apa? Permutasi itu kita nyari kayak berapa banyak cara yang mungkin terjadi dari nanti kaitannya ke peluang gitu, ke peluangnya nanti atau kayak berapa banyak cara yang mungkin terjadi dari hal yang kita inginkan. Duh, ya pokoknya kira-kira gitu. Kalau di sini bisa dilihat permutasi menyusun R unsur dari
menyusun R unsur dari N unsur yang tersedia dengan memperhatikan urutan posisi jabatan. Dengan artinya AB tidak sama dengan BA. Nah, ini mungkin yang bagian tricky-nya dari materi peluang ini adalah gimana kita membedakan permutasi dan kombinasi. Kalau dulu aku di SMA tuh pernah diajarinnya ngelihat dari huruf pertamanya tuh. Kalau permutasi ini kan huruf pertamanya P, jadi kita ingatnya tuh posisi, posisi, posisi. Artinya apa? Kalau permutasi itu dia memperhatikan posisi. Makanya dikasih contoh AB tidak sama dengan BA. Jadi nilai AB ini bukan BA, tapi nanti kalau dikombinasi itu sebenarnya nilai AB itu sama dengan BA. Karena dikombinasi dia nggak memperhatikan posisi. Nah, di permutasi ini ada 3 jenis. Yang pertama ada permutasi unsur beda. Nah, kayak gini rumusnya. Penulisannya kurang lebih kayak gini. P, terus ada N dan R, itu sama dengan N faktorial dibagi N min R faktorial dengan R-nya lebih kecil lebih kecil sama dengan N. Penulisan lainnya juga bisa itu N di atas boleh, N di kiri kanan boleh, atau mungkin N dikurungin boleh. Oke, mungkin aku lanjut lagi. Oke, yang kedua dan yang ketiga ada permutasi unsur sama dan permutasi siklis. Nah, permutasi unsur sama ini adalah menentukan cara menyusun semua unsur-unsur yang tersedia jikalau ada beberapa unsur yang sama. Penulisan perumusannya kira-kira kayak gini. P, P permutasi dari unsur yang sama adalah N faktorial, N faktorial yang menyatakan jumlah dari semua unsurnya dibagi dengan perkalian dari jumlah-jumlah unsur yang sama. Di sini misalkan dituliskan K faktorial, L faktorial, dan M faktorial. Oke, mungkin dari yang bagian ini, itu sering banget dikasih contoh, kalau di buku-buku itu kayak ini, kata-kata matematika. Dikasih pertanyaan, misalkan berapa banyak kata atau ya kata yang bisa kita buat dari huruf-huruf yang terdapat di kata matematika ini, dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dari 10 huruf ini kita bisa bikin berapa kombinasi. Nah, ini bisa kita langsung ini ya, bisa kita cari. Banyaknya itu adalah sebanyak dari n faktorialnya dibagi sama jumlah huruf yang sama. Di sini kita lihat kalau jumlah huruf yang sama itu ada ini, ada M, ada A, dan juga ada T gitu. Ini berarti di sini kita anggapnya kita tulis K faktorial, L faktorial, dan M faktorial gitu ya. Berarti ini jumlahnya adalah 10 faktorial yang menyatakan semua huruf, jumlah semua huruf, dan K faktorial, L faktorial, M faktorial yang menyatakan berapa banyak huruf-huruf yang sama. Gitu. Di sini kan berarti misalkan ada 2 huruf M, ada 3 huruf A, dan ada 2 huruf T. Nah, ini nanti ada hasilnya gitu. Itu adalah berapa banyak kemungkinan kita merearrange huruf-huruf dalam matematika ini untuk menjadikannya sebuah kata lain. Oke, selanjutnya juga ada permutasi siklis. Permutasi siklis ini tuh gunanya untuk susunan melingkar. Biasanya tuh di soal itu dalam soal meja-meja bundar gitu. Di sini rumusnya adalah N-1 faktorial. Mungkin kalau mikirnya secara intuitif kenapa -1, karena kalau misalkan kita duduknya melingkar kan, nanti ujung satu itu bakal ketemu sama orang yang lainnya. Jadi makanya dari situ N-nya kita kurangin 1. Jadi ya rumus jadinya gitu, N-1 faktorial. Oke, sejauh ini apakah ada pertanyaan dulu untuk permutasi? Kalau nggak ada, aku bakal lanjut ke kombinasi. Oke, contoh lain dari permutasi siklis. Bentar. Oke. Hmm, kalau
Ini mungkin aku jawabnya dari yang kedua aja. Kalau setahu aku ya, dari soal-soal yang pernah ketemu tuh, dia commonnya tuh di duduk melingkar sih. Tapi kalau untuk yang lain, aku kurang tahu juga ya. Mungkin nanti kalau ada tambahan, nanti aku bisa tambahin di PPT ini karena di akhir juga nanti PPT bakal aku share dan nanti aku tambah-tambahin juga hal-hal yang lain. Tapi sejauh ini yang aku tahu tuh permutasi siklik tuh umumnya adanya di duduk melingkar gini. Nanti misalkan ditanya berapa banyak kemungkinan atau apa sih aturan duduk atau susunan duduk dari orang-orang ini, misalkan kalau yang duduk berapa orang, atau misalkan si A tidak boleh sebelahan sama si B. Nah, itu kayak gitu kira-kira contoh soalnya. Oke. Apakah ada lagi untuk permutasi? Kalau maaf ya kalau misalnya kurang menjawab. Eh, kalau ada soal pertanyaan lain, kalau nggak ada aku lanjut ke kombinasi. Ada contoh soalnya nggak Kak, untuk permutasi siklis? Untuk permutasi siklis itu sih yang tadi yang aku bilang, mungkin kayak misalkan ada 5 orang duduk dalam satu meja, atau gini aja deh, sesuai dengan gambar kita ada enam orang nih. Mereka boleh duduknya bebas lah. Ditanya berapa banyak susunan mereka untuk duduk di meja melingkar itu. Ya berarti berapa banyak susunan yang mungkin adalah 6 dikurang 1 faktorial, berarti banyaknya itu ada 5 faktorial gitu. Atau berapa? 5 faktorial. 120 ya. Ya gitu. Mungkin itu sih. Ya. Oke. Kalau misalkan nggak ada, aku lanjut ke kombinasi ya. Oke, selanjutnya kombinasi. Kombinasi ini gimana mikirnya? Kombinasi ini sebenarnya oh sorry bentar. Berarti N itu tergantung jumlah orang yang duduk melingkarnya. Ya, benar. N tergantung sama berapa banyak orang yang duduk di apa, meja, bukan di meja dong, di kursinya itu. Oke. Oke, aku lanjut. Kombinasi ini menyusun R unsur dari N unsur yang tersedia tanpa memperhatikan urutan posisi jabatan. Artinya AB sama dengan BA. Ini jatuhnya kayak kebalikannya permutasi tadi. Dan kombinasi ini untuk perumusannya bisa kita pakai N faktorial dibagi N min R faktorial dikali R faktorial dengan R yang lebih kecil sama dengan N. Penulisannya juga sama kira-kira seperti itu. Nah, untuk um, untuk nilai kombinasi ini biasanya dia bakal lebih kecil gitu dari permutasi ya, karena pembagian lebih banyak, dan karena since AB dan BA itu dianggap sama, jadi nanti kemungkinan yang terjadi bakal lebih sedikit juga. Ini biasanya tuh dipakai kalau kita ngambil bola atau ngambil apa segala macam yang tidak perlu dengan urutan gitu. Nah, itu biasanya kita pakai kombinasi. Oke, mungkin sebentar. Oh ya, untuk kombinasi dan permutasi sebenarnya kayak udah deh. Ada pertanyaan dulu nggak untuk kombinasi? Oke, lanjut dulu. Oke, jadi kita anggapnya kaidah pencacahan kelar. Kelar. Oke, sekarang kita lanjut ke peluang. Ini masih pengertian yang mungkin aku cepat aja. Peluang suatu kejadian adalah besarnya perbandingan antara banyak anggota kejadian dengan banyaknya kejadian yang mungkin. Intinya peluang itu hal yang kita mau dibagi hal yang mungkin terjadi semuanya. Ini notasinya PA 9NA per NS, ini ya cara penulisan aja. Tapi intinya itu hal yang kita mau dibagi sama hal yang mungkin terjadi. Dan kisaran peluang itu di antara 0 sampai 1. Dengan artinya itu peluang paling kecil itu 0 dan peluang paling besar itu 1. Bisa dilihat gitu ya. Kalau misalkan nilai peluangnya 0 itu berarti bisa dibilang kejadiannya itu
mustahil terjadi, atau jika misalkan peluangnya itu sama dengan 1, maka kejadian itu pasti terjadi atau sangat mungkin untuk terjadi. Lanjut, peluang komplementer dan frekuensi harapan. Nah, ini sebenarnya apa? Ini kayaknya kalau dibaca langsung tuh kayak kok susah gitu namanya komplementer. Tapi sebenarnya ini lebih ke pengurangan-pengurangan doang. Jadi ini sifatnya masih sederhana banget. Peluang komplementer itu adalah peluang lainnya gitu loh. Misalkan peluang dia berhasil berapa, nanti peluang gagalnya berapa. Peluang dia bisa dapat ini berapa, peluang dia nggak dapat berapa, dan gitu. Misalkan kayak lempar koin, peluang dapat gambar setengah, berarti peluang dapat angka berapa? Ya setengah gitu, dikurang. Cara dapetin peluang komplementer itu adalah kita perlu ingat kalau yang tadi yang dibilang sebelumnya, kalau nilai terbesar, nilai maksimum dari peluang gitu, nilai yang paling besar adalah 1, yang mengartikan kalau kemungkinan itu kejadian itu sangat mungkin untuk terjadi. Maka di sini untuk mencari peluang komplementer kita tinggal mengurangi, kita kurangin aja nilai 1 sama peluang yang kita udah ketahui. Di sini aku kasih contoh yang sederhana aja, misalkan peluang si Rudy itu mencetak gol itu 0,65 atau 65% gitu. Maka kita ya secara intuitif aja kita langsung kurangin, maka peluang si Rudy untuk gagal ya 0,35 atau 35%. Selanjutnya frekuensi harapan. Frekuensi harapan juga sama aja. Frekuensi harapan itu kita tinggal mengalihkan peluang kita dengan banyaknya percobaan. Di sini contohnya sama kayak yang tadi, misalkan si Rudy itu peluangnya 65%, maka kalau dia 20 kali nendang, maka diharapkan si Rudy ini ngegolin sebanyak 13 kali. Nah, tapi perlu diingat kalau ini tuh peluang ya. Jadi misalkan kalau si Rudy-nya emang hari itu lagi kocak banget, nggak ngegolin ya udah nggak apa-apa. Tapi kan ini kan hanya peluang, jadi kita nganggapnya ya udah kalau Rudy peluangnya 65%, berarti dia diharapkan 13 kali. Kalau misalkan dia lagi jago hari itu 20 kalinya masuk, jadi nggak apa-apa. Makanya dibilangnya frekuensi harapan. Oke, lanjut lagi. Oh ya, sebelumnya ada pertanyaan dulu sebelum lanjut ke peluang apa nih? Peluang kejadian majemuk dari yang tadi, peluang komplement dan frekuensi harapan, harusnya kayaknya enggak ya, masih cukup sederhana. Oke, kita lanjut ke peluang kejadian majemuk. Peluang kejadian majemuk ini adalah peluang gabungan kejadian A dan B. Sini aku langsung kasih rumusnya aja gitu. Ini mungkin cara menghafal ya. Misalkan ada huruf U gitu, kayak bentuknya U. Ini U ini apa ya ngomongnya ya? Union kah? Gabungan gitu? Iya, kayaknya gitu. U itu union. Nah, itu apa artinya? Artinya adalah peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A N B. N ini kita ingatnya karena dia hurufnya N, kayak huruf N, maka dan gitu. Kalau yang U itu kan kayak huruf U, jadi atau. Kita ingatnya itu aja. Gimana kita kayak nentuinnya, kayak apa ya, gimana kayak ngebayanginnya. Aku bikin semacam diagram kan gini. Kalau kita mau nyari peluang A atau B, berarti kan peluangnya tuh kayak hanya A atau hanya B, itu kan peluang. Tapi kalau beda dengan peluang A dan B, kalau peluang A dan B berarti A, terus B-nya juga A dan B. Tapi kalau peluang A atau B ya pilih salah satu. Maka kalau kita lihat dari diagramnya, diagram si lingkar-lingkarannya ini, kalau kita mau nyari A atau B, kita tinggal jumlahin mereka berdua, tapi kita kurangin yang di tengahnya. Karena kita cuma mau A atau B, kita nggak mau A dan B. Maka kurang lebih secara intuitif kita ngeliatnya kayak gitu. Nah, misalkan nih yang keduanya yang di kanan, misalkan mereka emang nggak ada nggak mengiris gitu, ya udah kita langsung tambahin aja A dan B. Oke, ini untuk peluang kejadian majemuk yang pertama ya. Kita lanjut dulu. Nah, yang kedua ini peluang saling lepas. Disebut dua kejadian saling lepas jika muncul atau tidaknya kejadian A tidak dipengaruhi oleh muncul tidaknya kejadian B atau sebaliknya.
Jika A dan B kejadian saling lepas, maka peluangnya dikalikan seperti ini. A dan B itu peluangnya adalah peluang A dikali peluang B. Kurang lebih kalau digambarin kayak gini, mereka punya kayak diagram masing-masing. Kalau kita mau cari peluang mereka berdua terjadi dua-duanya, kita kalikan peluang 1 dan peluang 2. Oke, ini ada soal sedikit ya. Contoh pada pelemparan koin dan dadu bersamaan, tentukan peluang muncul sisi angka pada koin dan angka kelipatan 3 pada dadu. Mungkin untuk pembahasan soal-soal sini aku langsung kerjain aja, nanti untuk soal-soal belakangnya itu giliran kalian untuk mengerjakan lah ya. Oke, berarti di sini kita tinggal tentuin aja nih peluang yang pertamanya apa dan peluang yang keduanya apa. Karena kita punya dua kejadian nih, ada koin dan dadu. Kita cari dulu peluang dari koin, peluang koin. Kan koin ini kita pengennya dia dapat angka tuh. Sedangkan ya koin kan cuma ada angka dan gambar ya. Berarti peluang untuk mendapatkan angka itu 1/2. Lanjutnya untuk peluang dadu gitu. Kita pengen angka kelipatan 3 pada dadu. Kita tahu kalau di dadu itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Kita pengen yang kelipatan 3. Yang artinya 3 dan 6. Berarti peluang dari munculnya angka kelipatan 3 pada dadu adalah 2/6 ya. Maka kalau kita gabungkan mereka berdua, peluang koin dan dadu, kita dapat kalau peluangnya adalah 1/2 dikali 2/6. Atau ya 1/6. Kira-kira seperti ini. Oke, sejauh ini masih ngikutin ya. Kalau misalkan aku agak kecepatan atau pendeknya langsung aja bisa unik atau chat nanti aku jawab. Oke. Untuk sekarang mungkin aku next dulu. Selanjutnya, peluang kejadian bersyarat. Peluang kejadian bersyarat ini adalah peluang kejadian A setelah diketahui kejadian B itu udah muncul duluan. Rumusnya kira-kira kayak gini. Peluang A atau B itu adalah peluang A dan B dibagi peluang B. Ini mungkin kalau kita lihat rumusnya agak-agak bingung gitu ya untuk mengartikannya, tapi sebenarnya simpel aja gitu. Kalau kita mau peluang A dan B dengan ada yang duluan, kita cari dulu peluang yang duluannya itu, terus kita kali nanti dengan peluang selanjutnya. Oke, kalau misalkan ribet, kita langsung ke soal aja supaya kira-kira kebayang. Di sini aku kasih contoh, misalkan di dalam suatu kelas terdapat 12 siswa laki-laki dan 8 siswi perempuan. Diketahui bahwa setengah dari siswa laki-laki itu sudah pernah berorganisasi. Terus ada juga 3 siswi perempuan yang pernah berorganisasi. Ditanya tentukan terpilihnya ketua kelas yang dia itu laki-laki dan pernah berorganisasi. Nah, itu kira-kira gimana tuh cara hasilnya? Mungkin kita juga notice di sini, karena ini kan ini sama dengan ini per ini ya, kita bisa pindahin ke sini gitu. Jadi PA-B-nya sama dengan PA/B gitu dikali P. Oke, di sini kita dikasih pertanyaan bahwa peluangnya itu dia pengen laki dan dia pengen juga dia organisasi gitu. Berarti apa yang kita harus pisahkan di sini? Apa yang merupakan dari mana? Apa yang menjadi peluang A garis miring B dan apa yang menjadi peluang B-nya? Apa yang harus terjadi duluan terus baru nanti? Kalau kita langsung lihat dari sininya ya, kita bisa nganggap aja kita harus milih yang laki-laki dulu nih. Nanti setelah kita milih yang laki-laki, baru kita pilih dari antara laki-laki ini berapa sih yang pernah berorganisasi. Nah, kurang lebih kayak gitu cara mikirnya. Berarti kita ini dulu nih, kita kasih kayak step gitu. Yang pertama kita cari peluang terpilih laki-laki. Nah,
Peluang terpilih laki-lakinya itu gimana? Sederhana ya. Peluang terpilih laki-laki adalah jumlah laki-laki dibagi jumlah total siswa di kelas itu. Berarti peluang dari laki-laki adalah 12 dibagi 20. Oke. Selanjutnya, kita nyari peluang laki-laki yang pernah organisasi. Nah, peluang laki-laki yang pernah organisasi itu berapa? Kita lihat dari soal, kalau setengah dari siswa laki-laki itu pernah berorganisasi. Berarti peluangnya itu organisasi. Yang laki-laki itu ya langsung setengah lah ya. Atau kalau mau ribet ya 6/12 gitu, atau setengah. Maka peluang dari laki-laki dan dia udah pernah organisasi adalah kita kali aja nih yang pertama dan yang kedua. Jadi 12/20 dikali setengah. Jadi 6/20 atau berapa? 3/10. Gitu ya. Oke, sejauh ini dulu. Apakah ada pertanyaan atau masih cukup jelas? Jelas, jelas. Oke. Oke, jelas ya. Oh, oke. Kalau misalkan masih jelas juga, aku bakalan lanjut saja. Kita ke next slide. Oke, yang keempat. Pengambilan contoh berturut-turut. Di sini kita perlu memperhatikan. Misalkan kalau di soal-soal itu nanti banyaknya keluar ada dalam kotak gitu, terus diambil bola-bola berapa banyak, terus ditanya peluang terambilnya bola ini tanpa pengembalian, atau peluang terambilnya semua bola kuning tanpa pengembalian. Jadi kan di dalam kotak itu ada kayak 100 bola, terus bola kuningnya ada berapa gitu. Terus ditanya peluang dari terambil semuanya itu bola kuning, tapi ambil satu-satu. Nah, itu gimana kita cara ngitungnya? Secara intuitif gitu ya, secara langsung mikir gitu, kita mikirnya berarti harus kita hitung satu-satu. Peluang pas kita ngambil bola pertama itu berapa? Terus kalau semisalkan kita dapetnya emang bola kuning. Nah, berarti kan di dalam kotak itu bola kuningnya berkurang. Berarti kalau kita mau ambil lagi, peluangnya bakal beda dengan peluang saat kita pertama ngambil dan seterusnya. Dan itu peluangnya bakalan berganti-ganti terus sesuai dengan berapa banyak kita sudah ambil bola. Maka di sini dikasih simpelnya gitu. Dengan misalkan kita ngambil bola terus dikembaliin, maka NS-nya tetap, semestanya tetap. Tapi tanpa pengembalian, nanti NS-nya berkurang. Maka kayak bla 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 pernya itu nanti bakal berkurang NS-nya. Oke, untuk menghitung nilai peluangnya, kita gunakan konsep peluang saling bebas. Yang dimana P1 dan 2 adalah peluang dari pengambilan pertama dikali dengan peluang pengambilan kedua. Oke, di sini contohnya tentukan peluang terambilnya bola kuning pada pengambilan pertama dan kedua tanpa pengembalian. Nah, di sini aku ada nggak ya? Ini kayaknya ada, ya benar. Ini ada animasinya gitu, nggak animasi sih, aku bikin slide gitu. Jadi yang pertama kan kita lihat di sini ada 12 bola. Terus misalkan kita pengen ambil bola kuning 1. Nah, berarti kan sekarang bola kuningnya sisa 3. Dan bola keseluruhannya udah bukan 12 lagi, bola keseluruhannya 11. Terus kita ambil lagi satu bola kuning, berarti bola kuningnya hilang 2 nih. Berarti bola kuningnya udah ambil 2. Terus bola total di dalam situ tinggal 10. Nah, sekarang ditanya berapakah peluang
ini terjadi, berapakah peluang kita ngambil 2 kali bola, terus dua-duanya dapat kuning lagi. Nah, itu berapa peluangnya? Oke, untuk memecahkan soal ini, saya memecahkan. Untuk mengerjakan soal ini, kita hitung lagi nih, kita hitung masing-masing peluang pengambilan pertama dan peluang pengambilan kedua. Gimana caranya? Kita hitung. Peluang pertama adalah jumlah bola bola kuning mula-mula dibagi dengan jumlah total semua bola. Berarti kan di awal tuh ada 4 bola kuning. Ada 2, ada 4 dibagi dengan jumlah total bola 13. Terus kita cari nih peluang pengambilan kedua. Peluang pengambilan bola kan pengambilan bola kedua kan berarti yang dari sini nih. Kita lihat nih bola kuningnya ada berapa? Bola kuningnya ada 3. Total bolanya ada 11 ya, karena ada berkurang 1. Nah, inilah peluang dari pengambilan kedua. Peluang mendapatkan bola kuning dari pengambilan kedua. Harus lengkap biar enak. Nah, dari kedua ini kita gabungin deh. Peluang 1 dan 2 adalah 4/12 dikali 3/11. Atau apa nih? 12 kali 11. Oh ya, 1/11. Nah, ini. Jadi peluang total untuk mendapatkan dua-duanya bola kuning adalah 1/11. Ini mungkin tambahan aja ya. Gimana kita bisa memvisualisasikan. Kita lihat di bagian awal nih, peluang untuk mendapatkan bola kuning 1 itu 4/12 atau berapa nih? 1/3 ya. 1/3 anggapannya 33% ya, 33%. Sedangkan di terakhir ini peluang kita untuk ngambil apa? Dapat bola dua-duanya kuning adalah 1/11 atau sekitar kurang dari 10% ya. Anggaplah 9%. Makanya kita dilihat gitu ya secara naluri gitu, secara mikir juga ngelihat untuk ngambil bola 1 kuning doang di awal tuh peluangnya masih lebih besar, tapi untuk kita ngambil 2 bola kuning sekaligus, 2 pengambilan dua kuning itu bakal lebih susah daripada untuk ngambil 1 bola kuning aja. Oke. Sejauh ini apakah ada pertanyaan dulu? Kayaknya materiku sudah usai. Oke, apakah ada yang mau ditanya dulu? Paham, Kak, paham. Oke. Kak, kalau ini bisa pakai kombinasi nggak? Bisa. Nanti, iya habisnya adalah sol. Tenang guys, tenang. Habisnya adalah sol. Untuk yang nanya apakah bisa pakai kombinasi, bisa. Nanti habis ini kan ada latihan soal. Nah, di situ akan ada tipe soal kayak gini. Kalian bisa pakai kombinasi atau pakai cara seperti ini, cara pengambil peluang 1 dan peluang 2. Untuk menentukan mana yang lebih bagus, mana yang lebih gampang, mana yang lebih kalian suka, ya tergantung kalian sendiri ya. Kalau misalkan kalian lebih suka pakai yang kayak gini, bisa. Atau pakai kombinasi, bisa. Nanti mungkin untuk yang kombinasi, aku bakal jelasin di slide-nya aja ya. Oke. Nah, kan materinya udah habis. Oke. Sekarang saatnya kita latihan. Di sini aku ngasih latihannya cuma ada 5 soal ya. Dan tiap-tiap soal mungkin aku bakal kasih waktu 5 menit, enggak lah ya, 3 menitan aja. Karena soalnya juga masih gampang. Nanti kalau yang udah bisa dapat jawabannya langsung chat aja, boleh private chat, gimana sih? Iya, boleh private chat. Atau langsung chat ke Efren juga nggak apa-apa. Oke, nanti kita lihat ya berapa banyak kalian yang jawab. Semoga kalian semua ngejawab lah ya. Karena ini juga hitung-hitung latihan buat nanti. Juga kalau kalian di sekolah belum dapat peluang, lumayan lah ya, udah memulai duluan di sini. Oke, kita lanjut dulu. Nggak mau lanjut.
Oke, ini soal pertama ya. Dalam sebuah kotak terdapat 5 bola merah, 7 bola putih, 4 bola hijau. Diambil 2 bola sekaligus. Jika pengambilan dilakukan sebanyak 600 kali dengan pengembalian, frekuensi harapan terambil bola kedua-duanya hijau adalah. Oke, aku kasih kalian waktu dulu untuk mengerjakan sekitar 2 atau 3 menit ya. Oke, udah rame nih. Ada yang direct message. Oh, ternyata namanya direct message. Gue kira private chat. Oke, direct message udah ada. Di yang rame-rame ada. Oke, udah 3 menit nggak sih? Udah ya? Bentar. Ini kayak soalnya ada yang kurang tepat sih, tapi nggak apa-apa deh.
Oke, mungkin aku langsung bahas lah ya. Kok pulpennya mana nih? Eh, kok nggak ada pulpen? Ah, ada. Oke. Kita di sini berarti kita harus cari peluang mengambilnya dulu ya. Peluang mengambil dapat dua-duanya bola hijau. Nah, ini kayaknya ya. eh, Kalian ngerjainnya gimana dapat jawabannya? Tapi kayaknya di soal ini dengan pengembaliannya ada salah atau gimana ya? Karena aku mikirnya tuh nggak pakai pengembalian sih. Tapi kita coba aja. Kalau misalnya kita pakai pengembalian, apa dapat jawaban? Kalau nggak pengembalian gimana? Oke, di sini kita bisa ngerjainnya pakai dua cara ya. Kayak yang tadi yang nanya, ada yang nanya apakah bisa pakai cara kombinasi? Bisa. Di sini aku bakal ngajarin pakai cara kombinasi dulu, baru nanti pakai cara yang apa tuh? Ambil dua kali. Dan di sini mungkin dari yang pas aku menyusun soal ini, aku juga ngerjainnya pakai cara tanpa pengembalian sih. Jadi kita coba cocokkan aja. Pertama kita biasain kali ya. Kita biasain nulis diketahui dulu. Kita diketahui ada 5 merah, ada 7 putih, dan ada 4 hijau. Totalnya ada berapa? Ada 16 bola. Yang mau diambil 2. Diambil 2. Oke. Kalau mau pakai cara kombinasi bisa. Kita pakai step gitu. Step one, anjir, step one. Step pertama itu kita menentukan semesta. Semesta ini apa? Semesta ini ya seluruh kemungkinan yang bisa terjadi gitu. Kan orang ambil bola kan dia bisa ada berapa aja kemungkinannya. Gimana carinya? Kita pakai kombinasi. Kenapa kombinasi? Karena urutan untuk mengambil bolanya itu bebas ya. Kita mau ngambil bola hijau yang mana itu terserah, bebas. Jadi kita pakainya kombinasi. Sini kita penulisannya 16C2 atau sama dengan 16 faktorial dibagi 2 faktorial dikali berapa? 16 kurang 2. 14. Ini hasilnya 16 kali 15 kali 14 faktorial per 2 kali 14 faktorial. Coret-coret, coret-coret 8. 120 cara. Oke, ini kita dapat semestanya. Lanjut, step 2. Step 2 adalah mencari yang kita mau. Mencari yang dapat 2 bola hijau. Mencari berapa banyak cara, berapa banyak cara kita dapat 2 bola hijau. Mencari cara dapat 2 hijau. Caranya sama ya. Kita 4 pakai 4C2. Apanya artinya 4 itu dengan arti jumlah bola hijau yang ada dan 2 yang kita mau. Kita cuma mau 2 bola hijau ya. Jadi kita tulisnya 4 faktorial dibagi 2 faktorial dibagi 2 faktorial. Ya 2 faktorial sama dengan 2 sama aja. Jadi 4 faktorial 4 dikali 3 kali 2 kali 1 dus dibagi 2 kali 2. Set. Jadinya 6 cara. Oke. Dari sini lanjut deh. Di sini 3. Kita cari peluangnya. Peluangnya kan cara yang kita mau dibagi sama semesta atau cara yang mungkin terjadi. Berarti peluang untuk mendapatkan 2 bola hijau dari pengambilan ini, kita ambil 2 bola dan dapat dua-duanya bola hijau adalah 6/120 atau berapa bagi 6? NP sama dengan 0,1 atau 1/20. Oke, sekarang ditanya frekuensi harapan. Frekuensi harapan tadi kalau kita ingat-ingat, frekuensi harapan adalah peluangnya kita kali dengan jumlahnya. Sini dibilang kalau dia ambil bola itu 600 kali.
Artinya peluangnya adalah 1/20 kita kali 600 aja. Set, set, bagi 2, set hasilnya 30. Oke. Oke. Udah banyak yang sebentar. Aduh. Oke. Dari chat banyak yang benar ya. Oke, ada yang kalau tanpa pengembalian. Oh iya, kayaknya sih gitu ya. Bentar. Kalau misalkan ini kayaknya sih soalnya tuh harusnya tanpa pengembalian. Kalau kita pakai pengembalian gimana ya? Coba kita pikir-pikir. Kalau misalkan kita tanpa pengembalian berarti peluang dia untuk mendapatkan gini berarti ya. Misalkan ini ada maaf. Berarti kalau kita mau peluangnya ini tanpa pengembalian. Kalau misalkan kita mau peluangnya tanpa pengembalian, berarti peluang dengan kok balik sorry. Peluang dengan pengembalian berarti anggapannya aja ini ada kayak kotak gitu. Kan ada bola. Terus misalkan kita ambil keluar satu, dapat bola hijau nih. Ini kan berarti peluangnya 4/16. Terus kita kembali ini. Berarti ya udah masukin lagi. Tadinya ini anggap aja ini step 1. Terus kita ngambil bola hijau, dapat bola hijau. Itu peluangnya 4/16 ya. Kita lanjut ke step 2. Apa step 2? Step 2 itu ya kita balikin nih bola yang tadi kita balikin lagi. Ini step 2. Terus kalau step ketiganya kita mengambil bola lagi. Bola. Kita keluarin misalkan dapat hijau lagi. Nah, peluang kedua ini berapa? Peluangnya harusnya sama ya, tetap 4/16. Kenapa? Ya karena kan bola udah dikembaliin yang jadi hijau. Peluang kita dapat bola hijau lagi di kedua, karena tetap 4/16. Nah, ini pakai perkalian tadi, peluang 1 dan peluang 2. Jadi peluang totalnya adalah ya P1 dikali P2 gitu. Ya, 1/4 kali 1/4 ya, 1/16. Nah, di 1/16 ini dikali 600. Nah, ini kayaknya tadi nggak ada. Nggak dapat. Benar, nggak dapat. Kita cek. Nah ya, ini sih kalau misalkan pakai pengembalian, kira-kira gini logikanya. Jadi kita, ya kalau dikembaliin ya berarti kita mikirnya peluangnya kayak begitu kan. Karena boleh dikembaliin. Kalau tanpa dikembalikan ya kayak yang bawah. Kalau misalkan kita mau pakai cara perkalian P1, P2 juga untuk yang tanpa pengembalian, bisa juga. Misalkan kita mau pakai tanpa pengembalian. Tanpa, jelek. Maaf ya guys. Wait. Sorry, ada gangguan. Misalkan tanpa pengembalian, itu berarti peluangnya yang peluang satunya itu 4/16, peluang keduanya, sebenarnya cara cepatnya kita kurangin 1 lah ya, atas bawah kita kurangin 1, 3/15 gitu. Hasilnya berapa? 1/4 dikali 1/5, sama lah ya hasilnya. Peluang ini sama peluang ini. Mana. Nah, ini. Gitu. Oke. Untuk soal 1 ini ternyata agak-agak ribet juga, tapi nggak apa-apa. Mungkin udah, aku lanjut ke soal 2. Oke. Sekarang ke soal 2. Di antara 20.000 dan 70.000, berapa banyak bilangan genap yang digitnya tidak berulang? Nah, ini gimana cara nyarinya? Clue-nya adalah, kalau ini kita harus pakai permutasi. Kenapa? Karena urutannya itu bakalan beda-beda ya. Sebenarnya bukan permutasi sih, tapi ya ini bakalan masuknya ke kaidah pencacahan dan kita harus memperhatikan
kapan dan di mana bilangan tersebut bisa kita pakai, bisa kita kali. Misalkan kita mau bilangannya antar 20.000 sampai 70.000 kan. Misalkan kita mau bilangan genap di 20.000. Berarti bisa bisa aja 20.000, 20, 1, 3, 3, 4, 6 gitu. Kan angkanya nggak boleh sama. Jadi nggak boleh 2002. Nah, 2002 itu kan 2002 ya genap. 20.002 itu genap. Tapi kan angka nolnya berulang, angka 2 berulang. Nah, ini juga contoh-contoh soal yang bakal sering kok ada. Dulu aku di UAS ini, UAS sekolah, soalnya gini semua. Udah salah semua lagi, tapi ya nggak apa-apa. Tapi oke. Mungkin soal ini aku kasih 3 menit. Aku kasih waktu 3 menit buat kalian ngerjain, nanti habis itu kita bahas. Oke. Oke, udah jamku udah kayaknya udah 3 menit ya. Oke, apa akah belum ada yang bisa jawab? Ada sih satu yang direct message tuh. Oke, ada dua. Yang lain nih kok sepi atau masih butuh waktu? Oke, Ryan B. Oke, yang lain? Yang lain. Baru berapa nih? Baru 3 nih yang jawab. Ini eh, kalian tuh eh, bingung kah cara mengerjakannya atau karena apa ya? Belum atau belum pernah ketemu juga soalnya karena yang tadi kan lebih ke peluang gitu. Oke, bingung. Oke, ada lagi yang jawab. Oke, oke, benar. Yang siapapun kamu tempe ya benar. Oke, sekarang mungkin aku langsung bahas aja ya. Nah di sini itu
kita pakai semacam bentuk kayak gini. Kita pakai karena kok nggak tulis? Nah, kita pengen antara 20.000 sampai 70.000 kan. Nah, kita pakai yang namanya kayak sistem gini guys. Nah, kira-kira gini. Ini maksudnya ini tuh apa? Aku harap nanti kalian di sekolah dijelaskan secara lebih detail, tapi aku sini singkat aja. Ini tuh kayak kita mau nentuin berapa banyak angka yang bisa masuk di slot itu. Ini kayak, ini apa ya? Ini bagian puluhan ribu, ini bagian ribu, ratus, puluh, satuan. Nah, gitu. Oke, untuk di soal ini, kan kita ingin, yang kita pengen adalah bilangan genap. Untuk bilangan genap berarti yang satuannya itu 0, 2, 4, 6, 8 ya. Berarti kita bisa tulis sini di bagian bawahnya, kita bisa tulis 0, 2, 4, 6, 8. Nah, ini maksudnya apa? Artinya untuk bagian satuan, kita bisa menggunakan 5 angka ini. Angka 2, angka 0, 2, 4, 6, 8. Nah, kita tulis di atasnya 5. Selanjutnya, kayak gini, kita tentuin juga angka di depan. Angka di depan. Nah, angka di depan ini bisa berapa sih sebenarnya? Kan ini sebenarnya bisa 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kenapa cuma sampai 6? Kan di bawah 70.000. Jadi kalau misalkan ini aku kasih angka 7 ya, nanti bisa keluar 7, 9, 9, 9 segala macam. Nggak boleh ngulang ya. 7, 9, 8 dan segala macam. Nah, itu kan udah melebihi dari 70.000. Jadi nggak boleh. Jadi cuma sampai 6. Berarti di sini cuma harusnya berapa? 4 angka. Tapi untuk sekarang aku bakalan pakai 2 angka dulu. Kenapa 2 angka? Ini lebih ke situasional, bukan? Ini tergantung soal sih, karena di sini kan kita pengen antara 20.000 sampai 70.000. Nah, aku pengen beda ini. Karena di antara 20.000 sampai 70.000 itu kan ada 20.000, ada 30.000, 40.000, 50.000, dan 60.000 sampai yang terakhir 69 berapa. Nah, dari bagian-bagian ini ada bilangan yang bagian depannya adalah bilangan genap. Nah, emang terus kenapa, Kak? Nah, kalau misalkan di depannya bilangan genap, berarti angka yang di belakang ini bukan 5, tapi angkanya harusnya 4 ya. Loh, kenapa 4? Misalkan angka depannya ini 2, kita mau mencari bilangan genap dari 20.000 sampai 30.000. Ya, di antara situlah. Berarti nanti misalkan aja ada angka 20.132. Ini kan genap kan? Tapi kita nggak mau ada 2, jadi belakang itu harusnya 4. Nah, kalau kayak begini, kalau misalkan bagian angka pertamanya itu adalah angka genap, nah belakangnya bukan 5. Maka dari itu aku pengen di sini kita pisahin dulu bagian yang bilangan puluhan ribunya genap dan bilangan yang puluhan ribunya ganjil. Di sini aku pisahin ini untuk 30.000 sampai berapa dan 50.000 sampai 60.000 ya berarti. Sampai ini berapa? 40.000. Oke, di bagian depannya cuma ada 3 sama 5. Nah, sisanya ini angka-angka berapa sih? Coba dari 0 sampai 9 itu ada 10 angka ya. Ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu ada 10. Nah, karena di sini dibilang digitnya tidak ada digit yang berulang. Berarti masing-masing slot dari puluhan ribu, ratus, puluhan, dan satuan ini angkanya nggak boleh sama kan. Berarti kalau misalkan ini bisa berulang, kita bisa aja tulis ini 10, 10, 10, 10. Karena ya bisa semua angka kan. Tapi karena di sini dibilang tidak boleh berulang, kita dari angka 10 itu kita kurangin sama slot-slot yang sudah terisi. Di sini kita lihat ada 2 slot yang sudah terisi. Slot satuan dan slot puluh ribuan ini sudah terisi. Berarti 10 dikurang 2 toh. Jadi di sini ada 8, 7, 6. Nah, ini angka-angka ini maksudnya apa sih, Kak?
Angka-angka ini ntar kita kali. Kita kali dan itu eh, bakalan menjadi hasil atau jumlah dari banyaknya cara kita bisa menulis bilangan genap dengan angka-angka yang tidak berulang. Oke, ini part 1 tuh. Nah, sekarang kita lanjut ke part 2. Loh, kok ada part 2? Kan tadi kita cuma ngecek untuk yang depannya 30.000 atau 50.000. Sekarang kita cek yang depannya genap. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang depannya genap ada berapa aja? Ada 2, 4, 6. Ada 3. Yang belakang bilangan genap berapa? 2, 4, 6, 8. Tetap 5 ini ya. Tapi di sini kita nggak bisa tulis 5. Karena misalkan depannya sekarang contohnya lagi pakai 6. Berarti di belakang 6 udah nggak boleh dipakai. Maka dari itu, di sini kita tulisnya 4 aja. Cuma ada 4 bilangan yang bisa dipakai sebagai satuan yang nanti total itu bakal jadi genap gitu. Nah, di saat bilangan tengahnya ini apa ya? Ini sebenarnya sama aja. Nah, bilangan-bilangan ini semua kita kali, 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 kali. Nanti ada hasilnya. Oke, hasil yang pertama itu sebentar kita kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 berapa nih? 3.360. Dan yang kedua itu 3 kali 8 kali 7 kali 6 kali 4 4.032. Nah, ini kita jumlahin. Nah, ini dia untuk soal yang ini. Itu mungkin ya namanya filling slots. Aku kurang paham sih namanya, tapi dulu namanya ya isi-isi tempat. Benar juga sih, filling slot ya. Ya itulah. Aduh. Oke, gimana yang lain? Ada yang mau bertanya dulu? Karena di soal ini mulai agak sepi ya yang menjawab. Gimana, apakah paham atau tidak paham? Paham ya? Ini yang menjawab benar di aku ada Ryan B, ada juga yang direct message. Bagus, keren, keren. Baguslah kalian sedang belajar peluang terus sudah bisa ngerjain soal ini, baguslah. Jadi bekal ke depan. Asik. Oke, kita lanjut soal ketiga. Tenang, masih 5 soal, berarti masih 3 lagi. Santai aja. Oke. Kotak A berisi 8 bola merah dan 2 bola putih. Kotak B berisi 5 bola merah dan 3 bola putih. Jika dari masing-masing kotak diambil sebuah bola secara acak, maka peluang bahwa kedua bola berwarna sama adalah, nah ini main di gabungan peluang ya. Jadi untuk cara pengerjaannya, kalian cari dulu masing-masing peluang mendapatkan bola apa di kotak apa, terus kalian simpan lah gitu di data. Peluang dapat merah di kotak A berapa, peluang kotak B berapa. Nah, nanti dari situ kalian bisa jumlahin peluang untuk dapat bola merah dari dua-duanya itu berapa, peluang dapat putih dari dua-duanya berapa. Kira-kira gitu. Oke, aku kasih berapa? 2 menit ya? Mungkin 2 menit. Boleh langsung dikerjakan.
Oke, udah 2 menit, 2 menit lebih. Ada nih yang jawab di direct message berapa ya? Baru baru 2 orang nih. Aduh, baru 2 nih guys. Yang lain gimana? Eh, Gimana nih? Bingung di mana kah? Eh, loh kok 7392? Udah beda soal, Adam. Bingung sama soalnya. Oke. Mungkin aku bahas aku bahas aja. Yang di sini aku nggak sore-sore. Di yang tadi udah aku jelasin deskriptif ya dari awal. Di awal secara sederhananya itu kalau kita mau dapat peluang ke bola berwarna sama, berarti kita harus inspek kedua kemungkinan. Dapat bola merah dua-duanya atau dapat bola putih dua-duanya. Nah, oke, di kotak A itu kita tahu bahwa ada 8 bola merah dan ada 2 bola putih. Yang berarti untuk peluang mendapatkan bola merah di kotak pertama adalah 8/10 dan mendapatkan bola putih di kotak A, kok pertama, ya A, adalah 2/10. Dari mana? Ya dari jumlah bola dibagi total. Sama juga dengan kotak B, kita cari peluang untuk mendapatkan bola merah itu adalah jumlah dari bola merah dibagi jumlah semua bolanya, total bola. Berarti untuk mendapatkan bola merah itu adalah 5/8 dan mendapatkan bola putih itu 3/8. Sekarang ditanya nih, berapa peluang dapat dua-duanya bolanya sama? Nah, untuk mendapatkan peluang merah keduanya atau putih keduanya, kita harus mengkalikan kedua peluangnya, baik dari kotak A dan kotak B. Maka kalau kita mau mendapatkan peluang, kita mau dapetin bola merah dari dua kotaknya, kita kaliin tuh peluang merah dari kotak A, kotak B. 8/10 dikali 5/8, dapat setengah. Sama juga untuk yang bola putih. Untuk peluang mendapatkan bola putih dari kedua kotak, kita kalikan 2/10 dikali 3/8, dapat hasilnya 3/40. Nah, setelah ini kita apain? Kita gabungkan, kita tambah. Seperti yang tadi tuh di bagian sign lepas kali ya. Peluang gabungan itu kita jumlahkan peluang kita dapat bola merah keduanya dan dapat peluang bola putih keduanya. Yaitu setengah ditambah 3/40 atau kalau disederhanakan dapat hasilnya 46/80. Bukan disederhanakan ya, ini malah diribetin jatuhnya. Digedein. 23/40 jadi 46/80. Oke. Setelah lihat dari pembahasannya gimana? Apakah makin bingung atau malah jadi apa nih? Tapi aku harap ngerti ya konsepnya. Jadi kita harus cari dulu peluang masing-masing, peluang dapat merahnya aja, ada peluang dapat putihnya aja, terus penggabungannya. Oke, paham. Kira dikali ternyata ditambah. Ya, kalau untuk yang akhir ditambah ya, jangan dikali. Oke, oke, paham ya. Oke, kita langsung melanjutkan pembahasan ke soal berikutnya, ke soal nomor 4. Oke, ini aku ambil dari soal SIMAK UI. Bagi kalian calon jakun mungkin bisa. Diketahui ada daerah R persegi panjang yang memiliki titik sudut. Oh, ini masuk ke Kartesius ya. Titik sudut sebagai demikian. Suatu titik akan dipilih dari daerah tersebut. Peluang akan terpilihnya titik yang berada di atas garis Y sama dengan adalah berapa? Oke,
Ini di sini kita aduh, tenang, tenang. Ini sebenarnya bisa pakai kita logikain dulu sebentar. Bukannya nggak, oke. Berarti di sini kalian harus membuat diagram kartesiusnya dulu apa? Koordinat kartesiusnya dulu. Kan ada kan ini ada min 5 ya, min 5 tanya di bawah. Oke. Anggap aja beginilah diagram kartesiusnya di X gitu. Ada min 5, ada min 1, ada 4 gitu ya. Ada apa lagi? 1. Ada berapa nih? 4 min 5. Titik, titik. Ini untuk kalau gambar artistik banget, maaf ya guys. Tapi nggak apa-apa. Oke, anggap aja A ya. A, B, C, D. Nah, ini kan R. Oke, yang ditanya adalah probabilitas. Ini bahasa susah ya. Peluang terpilih titik yang berada di atas garis. Nah, di sini cara menyelesaikannya adalah kalian tentuin dulu nih garisnya di mana. Kita balik lagi, ini jatuhnya review ya. Review ke persamaan linear atau ya persamaan garis lah. Jadi dari si kotak ini, persegi panjang ini kalian tentuin dulu garis Y sama dengan 3/2 X minimanya itu di mana. Dan kalian plot tuh daerah yang titik berada di atas garis. Tadi kalian plot daerah yang di atasnya garis itu. Misalkan nanti garisnya kayak begini gitu. Kalian plot lah daerah yang atas ini. Oke. Nah, setelah kalian uh, udah dapetin garisnya, nanti cara menghitung peluangnya adalah dengan luas jatuhnya. Untuk mendapatkan, misalkan ada kotak kayak gini ya, terus aku bagi kayak gini, set, peluang aku memilih, misalkan kita ganti soalnya, aku pakai soal lain, misalkan ini target, terus aku lemparin kayak semacam panah gitu, terus ditanya peluang panah ini mendarat ke daerah yang diarsir itu seberapa. Sebenarnya secara intuitif gitu kita bisa langsung dapat kalau peluang untuk aku mendarat di daerah sini adalah peluangnya itu luas daerah yang diarsir dibagi luas total ya. Jadi luas yang daerah sini dibagi sama luas semua. Itu adalah peluang peluru atau dart aku nyampe di sini. Nah ini sama cara ngerjainnya dengan soal yang di atas ini. Kalian nanti cari dulu garis Y ini bakal memotong di mana. Clue-nya ya kalian pakai aja X sama dengan 0 atau sama dengan 1 sama dengan 2. Nanti kalian taruh di bentuk ini, nanti dia kira-kira memotong di mana, dan kalian cari luasnya. Dapat luasnya, kalian bagi sama luas total persegi panjangnya. Oke, ayo dikerjakan. Aku kasih waktu 3 menit kali ya. Ini udah digambarin, dikasih ilustrasi juga. Bisa.
Oke, gimana nih? Baru ada satu sih yang jawab. Jadi yang lain, ini ini kayaknya antara bingung mengerjakan atau sudah capek mengerjakan atau nggak tahu lagi ya. Oke, ada nih ya, Hafidza ya. Kalau aku salah baca nama mohon maaf ya. Itu 3/5. Oke. Ada yang jawab tidak masih juga 3/5. Yang lain masih berhitung kah atau oke deh kalau begitu melihat waktu juga ya. Aku langsung bahas aja. Kita di sini bisa langsung pakai gambar yang udah aku buat ya, walaupun tidak rapi, tapi nggak apa-apa. Nah, di sini kita, ntar deh, aku hapus dulu. Oke. Di sini kita pertama-tama adalah nentuin dulu si garis-garis Y ini itu di mana. Caranya gimana? Boleh pakai ngecek X sama dengan 0, Y sama dengan 0, X sama dengan 1, Y sama dengan 1 bebas. Karena di sini gampangnya 0, kita bikin aja 0. Ketika X sama dengan 0, maka Y sama dengan 0 min 5 ya. Jadi Y-nya min 5. Berarti koordinat pertamanya berapa nih? Aduh. 0, min 5. Oke, sekarang kita coba ketika Y-nya 0. Ketika Y-nya 0, kayaknya nggak enak. Oke, kita coba ketika Y-nya 1. Ketika Y-nya 1. Nah, ketika Y1 sama dengan 3/2 X dikurang 5. 3/2 X sama dengan 6 kali 2, 12. 12 bagi 3, 4. X sama dengan 4. Cakep. Berarti ini 4,1. Anggap aja ini apa huruf yang bagus ya. MN. Berarti 0,5 itu di sini. Ini adalah M. Besar dong. Terus 4,1 itu ada di sini di B. Ini M. Berarti garis Y sama dengan 3/2 X min 5 itu kayak macam ini dia. Lanjut terus. Baik. Bentar. Hapus saja. Ya, kurang lebih gini. Yang ditanya adalah probabilitas akan terpilih titik yang berada di atas garis. Nah, ini kita arsir nih, daerah atasnya kan di sini. Seperti yang tadi aku bilang, untuk peluangnya adalah kita cari peluang daerah yang diarsir dibagi total semua. Kita mau ngitung sebentar, total semua berapa? Ini tingginya dari 1 sampai min 5, berarti 6. Lebarnya min 1 sampai 4, 5. Berarti per 30. Nah, luas yang atas ini berapa? Karena bentuknya agak-agak, ini bentuk apa ya? Sorry. Bentuk trapesium kah ini? Nggak usah ribet. Kita hitung yang segitiganya aja. Segitiganya kan ini 4 sama 6. Berarti luas ini 12. Nah, total yang gedenya berarti ya 30 kurang 12. Nah, dengan berapa? 18 kurang, per 30. Sederhanain. Bagi 6. Ya, 3/5 ya, benar ya. Inilah peluang untuk kalau kita secara random milih titik gitu. Peluang untuk mendapatkan titik itu di atas garis Y sama dengan 30 X min 5 adalah 3/5. Oke. Buat Hafidz mantap, sama bagus ya, jawab April juga
Yang ke yang lain yang belum jawab, apakah ada pertanyaan dulu untuk soal ini? Apakah sudah jelas? Atau mau ada yang ditanya-tanya dulu? Gimana? Tadi yang ada yang chat aku juga pas awal-awal soalnya keluar, gimana? Udah ngerti belum? Atau malah makin buyar? Aduh, jangan lah ya, jangan sampai. Oke, jadi paham. Oke, nggak apa-apa. Namanya juga belajar ya. Kita perlahan-perlahan. Oke, yang lain mungkin ada yang mau ditanyain dulu untuk soal ini. Ya, kalau misalkan nggak ada, mungkin aku... Maaf, tadi 12-nya dari mana? Oh, oke. 12-nya dari mana? Itu kita ngitung, tadi aku coba ngitung daerah segitiganya. Sebentar. Daerah segitiga, aduh. Gambar baru deh, biar rapi. Semoga lebih rapi. Se- Ini apa? Ini N, ini M, ini C. Nah, ini kan tingginya 6, tingginya 4. Nah, sebenarnya kan yang kita cari itu yang daerah yang diarsir ya. Tapi bentuknya kayak gini. Aku mikir, ribet nih, kita ngitungnya pakai yang si segitiganya aja. Nah, berarti untuk mencari daerah yang diarsir itu kan daerah total dikurang segitiga. Nah, segitiga ini kan luasnya 12. Dari 6 dikali 4 bagi 2 ya. Luas segitiga, alas katinya bagi 2. Ini hasilnya, ini bagi 2 itu 12. Gitu ya, 12-nya dari sini. Oke, sama-sama. Oke, yang lain mungkin ada pertanyaan dulu. Oke, kalau nggak ada ya, mungkin ngelihat dari waktu juga sudah ada jam 9 ya. Aku kira hari ini bakal bisa semua. Ternyata agak lama juga, sebenarnya masih ada satu soal lagi. Tapi nggak apa-apa, nanti mungkin bakal dibahas di lain kesempatan. Soalnya juga kan nanti ada di YouTube kali ya. Ini jadi kan karena masih direkam. Jadi ya ini jadi PR buat kalian lah ya. Ini nanti ada soal kayak gini, kalian coba kerjain. Nanti kalau misalkan udah di up di YouTube, kalian bisa langsung jawab aja di kolom itu biar kolomnya rame. Buset, biar rame. Atau ya buat buat kalian latihan lah. Dan ingat juga kalau untuk soal-soal di sini tuh nanti kan ini direkamnya juga bakalan ada di YouTube. Jadi kalau misalkan kalian mau review-review lagi materinya, boleh banget untuk cek di YouTube kita di YouTube PJJ. Atau kalian juga kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan terkait, boleh bisa chat aku lewat Instagram atau yang lain, nanti bisa aja. Oke, mungkin untuk hari ini segini aja aku cukupkan. Aku izin stop share ya.